Ibu, bapak, saudari, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Salam, selamat pagi. Kembali kita bertemu di dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi, GKJ Condong Catur, edisi Rabu 6 Juli tahun 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan, marilah kita awali dengan berdoa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada pagi ini kami boleh menerima kasih dan penyertaan-Mu. Ya Tuhan, pada pagi ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-16 yang akan dibacakan oleh adik Lensi, Jemaat Pra-Remaja GKJ Condong Catur. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 14 ayat 15 hingga 16 yang demikian. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Demikian firman Tuhan pagi ini. Terima kasih adik Nancy. Renungan pada pagi hari ini diberi tema gerakan kemanusiaan. Ibu, bapak, saudari, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada pelayanan sosial dari salah satu lembaga yang menamai diri Gerakan Kemanusiaan Indonesia. Kehadirannya cukup berarti bagi yang membutuhkan, menyentuh kebutuhan mendasar mereka, tanpa melihat latar belakang suku, golongan, ras, termasuk agama. Berbeda dengan situasi para murid saat berhadapan dengan begitu banyak orang yang seharian mengikuti Yesus tanpa persediaan makanan yang cukup. Solusi para murid adalah menyuruh orang banyak itu pulang sehingga tidak membebani mereka. Tentunya ini logis, bukan? Tapi bagi Yesus, orang banyak itu harus diberi makan. Yang ada hanya 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Mustahil untuk mengenyangkan perut orang sebanyak itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, acap kali fakta logis selalu menjadi alasan untuk tidak berjerih payah memperjuangkan kepentingan sesama. Terobosan Yesus membuktikan betapa Dia sangat peduli dengan kebutuhan manusia. Yesus mengabaikan alasan logis para murid-Nya. Dia ingin mengajari mereka untuk tidak berhenti berupaya. Masih ada terobosan di balik sikap pasrah menerima kenyataan. Iman Kristen tidak mengenal dan mengakui istilah dalam tanda kutip mungkin nasib harus begini. Tuhan memiliki berbagai cara untuk menolong ketika umat tidak takluk pada batasan dan alasan apapun. Dewasa ini banyak orang abai terhadap sesama. Terkadang gereja pun demikian, sibuk dengan gerakan spiritualitas, tapi lupa bahkan mengabaikan masalah kemanusiaan di dalam dan di sekitar gereja.
Penegasan Yesus kepada murid-Nya, kamu harus memberi mereka makan, adalah tugas kita di masa kini. Bukan hanya tugas gereja saja, tetapi tugas semua insan pemerhati kemanusiaan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya firman-Mu ini bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan, sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati jemaat-Mu di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa menjadi alat-Mu bagi kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.